Ya, kembali di Live Show pemirsa. Kini saatnya kita akan menyimak perbincangan dalam BI News yang hari ini mengangkat topik prospek IHSG jelang pemilu legislatif 2014 bersama Bapak Haryadjit Ramalan, Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia yang sudah berada di studio BEI. Selamat pagi Pak Haryadjit. Selamat pagi Lucia. Iya, Pak Haryadjit, sejak tahun 1998 paling tidak Indonesia sudah melewati beberapa kali pemilu ya. Nah, bagaimana menurut Anda perkembangan setiap pemilu terhadap pergerakan saham di Indonesia ya? Kalau melihat dari pergerakan IHSG dalam masa pemilu ini menunjukkan tren penguatan ya. Dari 99 kita juga sempat mengalami kenaikan kurang lebih 70-an%. Kemudian tahun 2004 kita juga masih naik kurang lebih 44%, dan terakhir di tahun 2009 paling tidak kita juga sudah naik kurang lebih 87%. Ini angka statistik yang menunjukkan bahwa setiap pemilu ternyata bukan satu kehormatan bagi investor, tapi adalah keberanian mereka untuk masuk kembali ke pasar saham. Yang ini data dari 3 kali pemilu ini menunjukkan satu hal yang saya bisa katakan ya surplus terhadap pasar modal kita. Nah, bagaimana di tahun 2014 saya rasa juga hampir bisa dikatakan mirip ya, walaupun ini tidak bisa menjadi satu katalis untuk pertimbangan kesana, tapi momentum ini investor biasanya kan, oh ini pertimbangannya kayaknya ada satu keyakinan ya bahwa peluangnya cukup besar untuk kembali mengalami kenaikan. Demikian Lucia. Peluang kenaikan itu adalah sebelum pemilu ya Pak ya? Bagaimana sih sebelum pemilu Pak? Peluang di sebelum pemilu ada, namun juga memang pada saat pergerakan setelah pemilu diperkirakan akan sedikit terkoreksi, baru kemudian berlanjut peningkatannya. Jadi kalau dalam tren kurun waktu IHSG pada tahun 99 hanya 600-an, kemudian tahun 2004 juga kita naik sampai 800-an, dan saat 2009 kurang lebih 2.500, dan saat ini kita sudah melihat IHSG sempat mencapai 5.200. Jadi peluang IHSG pasca pemilu ini saya rasa akan sedikit terganjal setelan ya, sedikit lah ya, paling tidak karena adanya FIFA World ya. Nah, ini biasanya perjalanan bola seperti ini akan sedikit investor ini meramaikan untuk menonton bola. Jadi ini yang keseringan terjadi, tren agak sedikit turun. Tapi ini diperkirakan hanya di sekitar di bulan Mei sampai Juni ya, diperkirakan akan setelah itu akan terjadi penguatan lagi. Nah, tapi bagaimana dengan pemilu presiden nanti? Apakah kriteria atau terpilihnya presiden nanti ini juga menentukan geraknya IHSG Pak? Iya, kita lihat dari perjalanan 3 periode pemilihan, siapapun presidennya nampaknya pro pasar, dan kami perkirakan hal ini juga akan sama terjadi di tahun 2014 ini. Yang pasti kriterianya itu ya, satu memang dia harus pro pasar, kemudian paling tidak pertimbangan integritas ya terhadap apakah perkembangan ekonomi, politik dan hal-hal lain. Nah, ini saya rasa akan dimonitor oleh masyarakat kita, dan ini kan tahun kuda kayu ya, jadi siapapun presidennya pasti akan bekerja lebih keras lagi. Dan saya rasa pertimbangan saat ini karena ada momentum FIFA World itu tadi, dan di mana negara-negara Uni Eropa juga belum bangkit sekali ya, dan Amerika juga masih ada dampak terhadap stimulus yang sempat dikeluarkan. Jadi memang faktor eksternal ini sedikit mengganjal terhadap laju IHSG kita. Karena apa? Karena kita tidak hidup sendiri, pasar modal kita ini adalah satu ekosistem yang masing-masing saling mempengaruhi. Oke, selain faktor eksternal, apakah faktor politik ataukah faktor fundamental yang akan mempengaruhi kinerja emiten nanti Pak selama 1-2 bulan ke depan? Ya, kalau tadi saya sampaikan bahwa ternyata dalam 3 kali pemilihan pemilu ya, ini IHSG kita terus mengalami penguatan. Jadi artinya kita bisa skip atau singkirkan dulu perkembangan politik terhadap pasar saham. Artinya tinggal 2, bagaimana pertimbangan ekonomi, demikian juga bagaimana dengan perkembangan kinerja saham itu sendiri. Kalau kita lihat ekonomi kita memang kemarin sempat terjadi khawatiran, tapi kebijakan bank sentral, kemudian kebijakan pemerintah kita terhadap tatanan ekonomi makro dapat terjaga. Akhirnya kita bisa lihat nilai tukar rupiah kita juga terkendali, demikian juga IHSG kita juga kembali mengalami penguatan. Artinya dari sisi faktor ekonomi makro kita ini sudah mulai ada arah perbaikan. Bagaimana dengan kinerja saham? Saya rasa hampir kebanyakan beberapa emiten yang sudah mempublikasikan laporan keuangannya, apakah itu dalam bentuk yang unaudit ya, ini kita masih melihat bahwa
kinerjanya juga terjadi peningkatan. Nah, secara sektoral kami juga masih melihat hampir sebagian kinerja dari sektoral ini juga mengalami pertumbuhan, namun pertumbuhan ini memang tidak terlalu signifikan, Lucia. Oke, menurut Bapak karakteristik saham sektor apa yang saat ini tepat untuk dibeli? Ya, beberapa sektor yang kami perkirakan masih akan menarik apakah sebelum pemilu ataupun setelah pemilu, di antara adalah saham sektor perbankan yang kami perkirakan pertumbuhan di sektor perbankan ini masih akan tumbuh di atas 6% ya. Kemudian kita lihat juga di sektor consumer good ini, saya rasa daya beli investor, daya beli masyarakat kita meningkat, saya rasa ini juga akan berpengaruh kepada sektor tersebut. Kemudian sektor infrastruktur terutama telekomunikasi, ini saya rasa juga masih akan memberikan satu dampak yang positif ya terhadap tatanan ekonomi kita, dan ini juga akan berpengaruh terhadap saham sektor tersebut, dan saya rasa sektor semen ini juga akan masih berpeluang mengalami peningkatan. Sampai dengan akhir semester pertama kira-kira berapa level IHSG menurut prediksi Anda? Ya, ini momentum sekarang adalah di sekitar Maret ini ya. Jadi kalau di sampai Juni ini kami perkirakan jika pemilu ini berjalan lancar dan kita tahu pemilu ini memberikan satu stimulus yang bagus terhadap ekonomi dan politik kita, maka kami masih melihat arah IHSG ini setelah mungkin dalam waktu dekat ini 4.700 tercapai, tidak terlalu kemungkinan arah IHSG di 5.200-an nanti ya di semester pertama ini bisa saja diupayakan ke sana. Artinya adanya IPO yang baru, adanya beberapa emiten yang kinerjanya meningkat, itu akan menjadi pilihan oleh investor untuk investasi di tahun 2014 ini. Baik, terima kasih Bapak Haryaji Tramelan, Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia. Mudah-mudahan akan diminum ya. Semoga ya, Lucia ya, amin. Pencapaian 5.200 bisa tercapai ya Pak di tahun ini. Baik, dan pemirsa demikian BI News kali ini, dan Edilevation Show masih akan kembali dengan informasi lain.